Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Cinta Nur Fatimah. Di sini saya akan menjelaskan tema 1, yaitu tentang apa sih kesehatan mental itu? Apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental adalah dimensi kehidupan yang sangat penting karena dengan adanya kesehatan mental, kehidupan kita akan berjalan dengan baik dan wajar. Sehat mental secara umum dapat diartikan sebagai mental yang normal dan memiliki motivasi untuk hidup secara berkualitas, selaras dengan nilai-nilai agama dan budaya, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, atau profesi, maupun di sisi kehidupan lainnya. Kesehatan mental ini terentang dari yang baik hingga yang buruk, dan setiap orang secara tidak sadar akan mengalami hal tersebut. Jadi, dalam kehidupan kita tuh akan berada di fase mental kita yang baik dan mental kita yang buruk, tergantung kondisi dan situasi yang kita alami. Ya, teman-teman. Yang kedua yaitu definisi kesehatan mental. Menurut World Health Organization yang dikutip dari buku milik Winkel W.S. Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan 1991, disebutkan bahwa sehat adalah suatu keadaan berupa kesehatan fisik, mental, dan sosial secara penuh dan bukan semata-mata berupa absensinya penyakit atau keadaan lemah tertentu. Jadi, kesehatan mental itu ketika kita tuh tidak dalam keadaan lemah atau ada penyakit apapun dalam diri kita. Selanjutnya, konsep mental sehat. Kriteria mental sehat. Yang pertama, memiliki perasaan aman, sense of security yang tepat. Yang kedua, penilaian diri, self-evaluation dan insight rasional. Selanjutnya, mempunyai spontanitas dan emosional yang tepat. Jadi kita bisa menempatkan emosi kita. Kalau kita lagi sedih, kita nangis, bukan malah ketawa. Kadang orang yang tidak sehat mental kan kadang ciri-cirinya dia lagi sedih tapi ketawa, dia lagi senang tapi malah nangis. Tidak tepat dalam menempatkan emosinya. Selanjutnya, mempunyai kontak dengan realitas secara efisien. Jadi kita banyak kan orang yang sakit mental terus dia tuh kayak ngomong sama orang nggak sama orang, jadi nih nggak realitas gitu loh. Mungkin punyai teman bayangan atau apapun seperti itu. Memiliki dorongan dan nafsu jasmani yang sehat serta mampu untuk memenuhi dan memuaskan. Jadi kalau kita lapar, ya kita, kalau orang normal ya kita pengen makan, ya kita ngambil makan. Kita pengen punya uang, ya kita kerja, seperti itu ya. Memenuhi dan memuaskan diri kita, mempunyai dorongan, ada motivasinya. Selanjutnya, mempunyai pengetahuan diri yang cukup. Terus mempunyai tujuan hidup yang kuat. Jadi kita nggak kelontang-lantung seperti orang yang ada di jalanan. Kadang kan ada orang yang nggak normal, cuma kelontang-lantung, nggak punya tujuan hidup. Seperti itu ya. Terus memiliki kemampuan untuk belajar dari pengalaman hidupnya. Jadi kita harus, kalau kita ada kesalahan di masa lalu, kita perbaiki lagi. Seperti kita belajar dari masa lalu, seperti itu. Selanjutnya, ada kesanggupan untuk memuaskan tuntutan dan kebutuhan kelompoknya. Selanjutnya, mempunyai sikap emansipasi yang sehat terhadap kelompoknya dan kebudayaannya, dan memiliki integrasi dalam kepribadiannya. Jadi kita kayak berpartisipasi dalam kebudayaan yang ada, yang kita tempati, seperti itu. Kalau kita berada di daerah ini, ya kita menggunakan kebudayaan dari tempat yang kita tempati, seperti itu. Memposisikan diri. Selanjutnya, karakteristik mental sehat. Yang pertama, terhindar dari gejala-gejala gangguan jiwa dan penyakit jiwa. Terus, dapat menyesuaikan diri. Selanjutnya, mengembangkan potensi semaksimal mungkin. Jadi potensi yang ada dalam diri kita gali dan kita kembangkan semaksimal mungkin. Selanjutnya, tercapai kebahagiaan pribadi dan orang lain. Jadi kita berusaha untuk mencapai kebahagiaan kita dan mencoba membahagiakan orang lain. Itu kalau orang normal yang mentalnya sehat, mesti semua orang ingin bahagia dan kita akan mencoba untuk membahagiakan diri kita bagaimanapun usahanya. Selanjutnya, kesehatan mental dalam perspektif Islam.
Konsep kesehatan mental atau Al-Tib Al-Ruhani pertama kali diperkenalkan ke dunia kedokteran Islam oleh seorang dokter dari Persia yang bernama Abu Zaid Ahmad Ibnu Sahal Al-Baihi. Nah, selain itu, peradaban Islam juga memiliki dokter kejiwaan, namanya Ali Ibnu Sahal Rabbani Al-Tabari. Lewat kitab Sahal Rabban At-Tabari, lewat kitab Firdaus Al-Hikmah yang ditulis oleh yang tadi itu pada abad ke-9 Masehi. Nah, dia itu telah mengembangkan psikoterapi untuk menyembuhkan pasien yang mengalami gangguan jiwa. Jadi pada 9 Masehi dulu itu Ali Ibnu Sahal itu tuh membuat kitab, isinya itu mengembangkan psikoterapi untuk menyembuhkan pasien yang mengalami gangguan jiwa. Oke, dari tema 1 udah selesai ya teman-teman. Ruang lingkup mental medicine atau kesehatan mental. Yang pertama, kita akan membahas juga mempelajari kesehatan mental. Pertama, memahami makna kesehatan mental dan faktor penyebabnya, memahami pendekatan yang digunakan dalam penanganan masalah kesehatan mental masyarakat. Yang ketiga yaitu memiliki kemampuan dasar dalam usaha peningkatan dan pengembangan kesehatan mental masyarakat. Dan poin kedua itu, tataran utama dalam kesehatan mental adalah masyarakat, dan masyarakat ini tuh dibagi menjadi beberapa klarifikasi atau kategori. Dan tingkatannya ada itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, masyarakat umum, masyarakat dalam kelompok risiko sakit, kelompok masyarakat yang mengalami gangguan, dan kelompok masyarakat yang mengalami kecacatan. Yang ketiga, poin ketiga yaitu kesalahpahaman mengenai kesehatan mental. Gangguan mental adalah diturunkan, gangguan mental dapat disembuhkan, gangguan mental muncul secara tiba-tiba, gangguan mental merupakan aib atau menjadi bagi lingkungannya. Nah, yang poin keempat, pihak yang dilibatkan dalam kesehatan mental. Sejalan dengan bidang ilmu yang berkaitan dengan kesehatan mental masyarakat, ini tuh sudah jelas ya bahwa mengenai kesehatan mental itu juga dari berbagai bidang keilmuan yang lain seperti bidang kedokteran, bidang psikologi, bidang sosial, dan antropologi. Nah, dalam berbagai kelompok kesehatan mental pun selalu dilibatkan disiplin ilmu lainnya untuk membuka masalah kesehatan mental. Lalu yang poin selanjutnya yaitu ruang lingkup kesehatan mental. Nah, kalau ahli-ahli kesehatan mental itu tuh memberi batasan bahwa ruang lingkup kesehatan mental itu ada 4. Yang pertama, promosi kesehatan mental, yaitu usaha-usaha untuk peningkatan kesehatan mental. Yang kedua, prevensi premier, itu tuh mencegah timbulnya gangguan mental dan sakit mental. Lalu yang ketiga itu prevensi sekunder, yaitu menemukan kasus dini, penyembuhan secara tepat terhadap gangguan mental tersebut. Lalu prevensi tersier itu tuh usaha rehabilitas awal yang dapat dilakukan terhadap orang yang mengalami gangguan dan kesehatan mental. Yang keenam itu tuh penerapan kesehatan mental. Nah, penerapan kesehatan mental yang pertama itu pasti di lingkungan keluarga ya, karena keluarga itu yang paling pertama. Yang kedua itu di lingkungan sekolah, yang ketiga di lingkungan kerja, yang keempat di bidang politik, yang kelima di bidang hukum, dan yang terakhir yaitu di dalam kehidupan beragama. Nah, poin yang ketujuh, kesehatan mental, psikoterapi komunikasi, dan psikologi komunitas. Kedua bidang ilmu itu sama-sama menggunakan pendekatan kelompok sebagai sarananya adalah masyarakat. Nah, perbedaannya itu perbedaan psikiatri komunikasi dan psikologi komunitas itu adalah dapat pada perhatian yang dipelajari. Kalau psikiatri komunitas itu tuh lebih menekankan pada peningkatan kesehatan mental dan upaya pencegahan. Kalau psikologi komunitas lebih menekankan pada promosi potensi psikologi masyarakat. Seperti itu. Yang poin ke-8 yaitu contoh kasus dari tema ini. Contohnya itu siswi SMP 14 bunuh diri di sekolah, dan dugaan karena kekerasan keluarga
keluarga juga diduga menjadi korban bully oleh teman-temannya. Dan perhatian dari lingkungan pertemanan, orang tua, hingga guru sangat dibutuhkan untuk anak-anak yang diduga mengalami stres dan gangguan perkembangan psikologis. Nah, yang terakhir itu yang terakhir review jurnal yang berkaitan dengan tema ini. Reviewnya tuh efektivitas pelaksanaan ibadah dalam upaya pencapaian kesehatan mental. Isi dari review jurnalnya, dimensi modern sekarang ini banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan ya pastinya. Lalu tidak jarang dapat membuat kalau banyak perubahan itu, kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangannya kan pasti akan menimbulkan gangguan kesehatan mental ya. Lalu dalam penelitian ini membuktikan bahwa individu yang memahami dan menghayati pelaksanaan ibadah mampu mengatasi permasalahan yang mereka hadapi sehingga cenderung memiliki kesehatan mental yang baik. Nah, lalu dalam penelitian ini teori dari Audah dan Murta ada 4 indikator kesehatan mental. Yang pertama, dimensi spiritual, dimensi psikologis, dimensi sosial, dan dimensi biologis. Kesimpulannya dalam penelitian ini menerapkan mental hygiene dalam kehidupan beragama, yaitu efektivitas ibadah, sehingga akan mencegah timbulnya gangguan mental dan berupaya untuk mencapai kesehatan mental yang baik. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan mengenai prinsip dan fungsi kesehatan mental. Jadi pertama ada definisi menurut Alexander Snyder tahun 1964, yaitu prinsip kesehatan mental adalah aturan standar yang diterapkan dalam memelihara kesehatan mental dan penyesuaian untuk mencegah kesulitan psikologis. Nah, dalam hal ini ada 3 prinsip kesehatan mental. Yang pertama adanya hakikat manusia sebagai organisme, hubungan manusia dengan lingkungan, dan yang ketiga adanya hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama, prinsip pertama yaitu hakikat manusia sebagai organisme. Nah, di sini hakikat manusia adalah kita sebagai manusia berperilaku seperti layaknya manusia pada umumnya. Seperti itu. Nah, paling penting pertama itu ada kondisi jasmani dan integritas. Nah, di mana kita harus memahami dan mengerti tentang kondisi jasmani kita. Lalu berikutnya ada kontrol diri. Nah, kontrol diri ini dalam hakikatnya penting karena kita dapat mengontrol emosi-emosi yang tidak seharusnya muncul pada diri kita. Nah, yang bisa menyebabkan menurunnya kesehatan mental kita. Nah, bentuk perilaku dari kontrol diri ini ada 4. Nah, yaitu cara berpikir yang dikontrol dengan baik, terus menghayal yang tidak berlebihan, lalu bertingkah laku baik, dan yang keempat itu memuaskan keinginan atau mengekspresikan perasaannya dengan sewajarnya. Nah, lalu ada pendukung dari 3 prinsip tadi, yaitu self-concept, self-insight, dan ada self-improvement dan self-realization untuk mendukung dari self-insight tadi. Jadi singkat saja ya teman-teman, jadi self-concept itu kita harus mengerti tentang konsep diri kita. Nah, kita tuh orang yang bagaimana sih gitu. Terus self-concept ini berkaitan dengan fisik dan psikis. Nah, fisik dan psikis ini penting semua ya teman-teman. Nah, lalu yang berikutnya adalah self-insight, itu pengetahuan tentang diri sendiri. Diupayakan dengan self-improvement dan realization. Improvement itu dari pemikiran kita, memikirkan tentang solusi yang ada, lalu realization itu merealisasikan, seperti itu. Berikutnya ada kestabilan mental. Nah, ini berkaitan dengan diri sendiri dan orang lain ya, seperti hakikat manusia tadi. Nah, yang di kestabilan mental ini ada adil, hati-hati, terus memiliki keteguhan hati yang baik, semangat, rendah hati, dan memiliki kejujuran yang bagus. Lalu berikutnya ada kemampuan adaptabilitas, yaitu kayak fleksibel, bisa beradaptasi dengan segala kondisi gitu. Dan ini seperti halnya bila dihadapkan dengan masalah baru, bisa istilahnya well adjustment atau well being kayak gitu. Lalu berikutnya ada kematangan berpikir. Kematangan berpikir ini hakikatnya seperti sebagai manusia organisme tadi ya. Nah, dalam kematangan berpikir ini penting karena manusia bisa memikirkan hal atau tindakan yang akan dilakukannya nanti. Dalam hal ini seperti halnya contoh nih, kayak memutuskan sebuah keputusan ya, decide, terus ada ekspresi emosi dan juga ada tindakan lain.
kayak gitu. Lalu berikutnya ada good habits. Good habits ini pembiasaan baik yang harus dilakukan supaya kesehatan mental yang ada pada diri kita itu semakin baik. Misal kebiasaan buruk itu pasti ada ya beberapa, tapi yang diutamakan adalah good habits agar hidup itu bisa tentrem, bisa sejahtera kayak gitu. Dan yang terakhir itu ada mengatasi konflik dengan belajar. Nah, seperti halnya kita bisa belajar dari pengalaman ya, experience. Kita akan tahu bagaimana cara untuk mengatasi sebuah masalah, dan semisal itu masalahnya sama ataupun lebih besar, kita bakal bisa menyelesaikannya dengan baik. Nah, tadi jadi satu prinsip tadi udah selesai, dan sekarang prinsip yang kedua yaitu prinsip hubungan manusia dengan lingkungan. Di sini kita ada 3, yaitu hubungan harmonis, kepuasan dalam bekerja, dan realistis. Hubungan harmonis sendiri bisa kita mulai dengan keluarga, lalu ada kepuasan dalam bekerja. Nah, kepuasan dalam bekerja ini seperti halnya kita mengejar target. Nah, seperti halnya untuk mencapai sebuah proker pasti ada hubungan dari horizontal dan vertikal kayak gitu. Jadi ada atasan dan yang sejajar kayak gitu. Terus ada juga realistis yang terakhir itu sesuai yang diharapkan dan juga nggak terlalu muluk. Jadi menerima kenyataan itu sesuai yang objektif gitu loh, seperti itu. Dan kesehatan mental itu ada QNT yang seimbang, jadi manusia dan Tuhan seperti itu. Lalu berikutnya ada prinsip hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, yang terakhir ini yaitu sesuatu yang harus dikaitkan dengan sesuatu yang lebih luhur. Jadi di saat kita merasa stres, tidak ada pegangan, dan kita merasa memang saat terendah, kita akan memiliki suatu pegangan yang bisa dimintai bantuan secara batin. Nah, bisa memenangkan, misal kayak dalam Islam sendiri, sholat, doa, dan ngaji kayak gitu. Jadi berikutnya ada fungsi kesehatan mental, yaitu untuk mengembangkan mental sehat dan mencegah mental illness. Nah, di dalam sini ada 4 tahap, yaitu preservation, pemeliharaan, prevention, pencegahan, development, pengembangan, dan yang terakhir improvement atau peningkatan. Nah, menurut Snyder sendiri ada 3 fungsi mental hygiene, yaitu preventif pencegahan, amelioratif perbaikan, dan suportif pengembangan. Jadi dalam hal ini ada 3 fungsi tersebut. Dan ada juga menurut pada UASnya, menurut Quran Surat Al-Fat ayat 4, pentingnya menerapkan fungsi dan prinsip kesehatan mental dalam kehidupan agar keimanan bertambah dan mendatangkan keimanan di dalam diri kita sendiri. Lalu berikutnya ada review jurnal. Jadi ada jurnal berjudul Pengaruh Ketaatan Beribadah Terhadap Kesehatan Mental mahasiswa Unwali Songo Semarang, yaitu penulisnya ada Dewa Mahmudah dan Puning Wihartati. Dalam hal ini sudah penelitiannya yaitu 110 mahasiswa Unwali Songo, dan tujuan dari penelitian ini untuk mengukur besarnya pengaruh ketaatan ibadah terhadap kesehatan mental mahasiswa Unwali Songo. Dan hasil penelitian ini yaitu terdapat pengaruh ketaatan beribadah terhadap kesehatan mental mahasiswa Unwali Songo Semarang. Jadi tinggi pengaruh ketaatan beribadah maka tinggi kesehatan mental, dan sebaliknya jika ketaatan beribadah itu rendah maka juga kesehatan mental juga akan ikut rendah. Seperti itu teman-teman. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Anissa Yulandari akan menjelaskan tentang stres dan coping stress. Stres menurut Engberg dan Gold merupakan ketidakseimbangan antara fisik dalam kemampuan memenuhinya. Kegagalan tersebut akan berdampak krusial sehingga dapat disimpulkan bahwa stres merupakan gangguan mental yang menyebabkan seseorang mengalami tekanan. Tekanan ini muncul dari kegagalan individu dalam proses pemenuhan kebutuhan atau keinginannya. Kemudian ada faktor yang menyebabkan stres. Menurut Brendan dan Pace, stres berasal dari 3 sumber. Yang pertama, katastrofi, yang kedua adanya perubahan hidup, dan yang ketiga kejadian sehari-hari. Katastrofi sendiri merupakan seperti kejadian besar yang terjadi secara tiba-tiba, contohnya seperti bencana alam. Kemudian yang kedua, adanya perubahan hidup, misalnya itu seperti perceraian, kematian orang yang disayangi. Kemudian yang ketiga ada kejadian sehari-hari, misalnya seperti terjadi antrean
kemudian jadwal kegiatan yang padat. Kemudian yang ketiga contohnya adalah lalu lintas macet. Kemudian di sini saya akan menjelaskan juga mengenai jenis stresor. Stresor sendiri adalah variabel yang dapat memicu timbulnya stres. Ada 5 stresor dalam hal ini, yaitu yang pertama stresor biologi. Contohnya seperti cacat fisik, penyakit yang sulit disembuhkan, wajah yang tidak cantik atau tampan. Kemudian stresor fisik, contohnya seperti cuaca, iklim, suhu, geografi, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada stresor kimia. Nah, itu seperti pengaruh obat-obatan, alkohol, nikotin, kafein, polusi udara, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada stresor sosial dan psikologi. Ini tuh contohnya seperti rasa tidak puas akan diri sendiri, kekejaman, emosi yang negatif. Kemudian yang terakhir ada stresor spiritual. Contohnya merasa Tuhan itu tidak adil, kemudian kurang bersyukur. Dan kemudian saya akan menjelaskan dampak dari stres. Yang pertama akibat fisik, seperti meningkatkan detak jantung, tekanan darah, kemudian banyak mengeluarkan keringat, tak napas, demam, dan lain sebagainya. Yang kedua akibat psikologis, contohnya seperti cemas, agresif, apatis, bosan, depresi, frustasi. Kemudian ada akibat perilaku. Nah, itu tuh seperti aku tuh kayak banyak makan gitu loh, terus kita nafsu makan itu bisa turun, terus perilakunya itu jadi semaunya sendiri. Kemudian ada akibat kognitif, jadi itu seperti tidak mampu membuat keputusan, sering lupa, dan sensitif terhadap kritik. Dan yang terakhir akibat dalam pekerjaan, itu contohnya seperti sering tidak masuk kerja, hubungan pertemanan dengan teman kerja itu tidak baik, dan produktivitas menurun. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai coping stress. Coping stress sendiri merupakan upaya individu untuk menanggulangi situasi stres yang menekan akibat masalah yang dihadapinya dengan cara melakukan perubahan kognitif maupun perilaku untuk memperoleh rasa aman dalam dirinya sendiri. Nah, jenis coping stress ini ada 2, yaitu problem focus coping dan emotional focus coping. Yang pertama itu problem focus coping, yaitu upaya untuk mengurangi tuntutan dari situasi yang penuh tekanan. Jadi di sini tuh kayak mengatasi masalahnya itu biar nggak tertekan. Nah, ada 5 macam dari problem focus coping ini. Yang pertama distancing. Distancing merupakan menghindar dari permasalahan dan menutupinya dengan pandangan-pandangan yang positif. Kemudian yang kedua ada planful problem solving, di mana individu itu membentuk suatu strategi atau perencanaan dengan menghilangkan dan mengatasi stres. Yang ketiga ada positive reappraisal, usaha untuk mencari makna positif dalam permasalahan dengan pengembangan diri dan biasanya melibatkan hal-hal religi. Dan keempat ada self control, di mana bentuk penyelesaian masalah dengan cara menahan diri, mengatur perasaan. Nah, maksudnya itu selalu teliti dan tidak tergesa-gesa dalam bertindak. Kemudian yang terakhir ada escape, usaha untuk menghilangkan stres dengan cara melarikan diri dari masalah dan beralih pada hal-hal lain seperti merokok, narkoba, dan makan. Kemudian yang kedua tadi dari jenis stres ada emotional coping, merupakan menghilangkan stres dengan cara mengatur respon emosional terhadap situasi yang menekan. Nah, emotional focus coping ini juga ada 5 jenisnya. Yang pertama ada seeking social support. Ini tuh cara yang dilakukan individu dalam menghadapi masalah dengan cara mencari dukungan sosial pada keluarga, teman, atau lingkungannya. Bisa berupa simpati dan perhatian. Kemudian yang kedua, positive reinterpretation. Respon dari individu dengan cara merubah dan mengembangkan dalam kepribadiannya atau mencoba
mencoba mengambil pandangan positif dari sebuah masalah. Dan yang ketiga, acceptance atau berserah diri. Individu itu menerima apa yang terjadi secara pasrah, karena ia tuh sudah menganggap bahwa tidak ada hal yang bisa memecahkan masalahnya. Kemudian yang keempat ada denial atau avoidance, yaitu individu berusaha menyanggah, menyingkirkan, dan melupakan masalah-masalahnya yang terjadi. Dan yang terakhir self-control, itu menyelesaikan masalah dengan cara mengendalikan diri, menahan diri, dan mengatur perasaannya. Dan kemudian jenis-jenis coping stress yang digunakan itu tergantung stres yang dialami. Jadi setiap orang itu beda coping stressnya. Kemudian review jurnal mengenai coping stress ini. Jurnal yang diambil itu contoh dengan judul coping stress pada mahasiswa yang bekerja. Pada penelitian ini, subjek yang diambil adalah mahasiswa yang kuliah sambil bekerja. Responden yang didapat itu ada 5 orang, dan kelima orang ini diketahui bahwa sumber stres yang utama adalah mengatur jadwal kegiatan kuliah dan kerja, kemudian tugas-tugas dari pekerjaan dan kuliah, serta membagi waktu untuk keluarga. Kemudian responden tersebut melakukan coping stress dengan 2 cara, yaitu melakukan coping stress problem focus coping dan emotional focus coping. Untuk problem fokus coping sendiri, mereka itu melakukan dengan cara menyusun jadwal yang lebih ketat dan lebih teratur. Kemudian yang kedua, meminta nasihat dari orang-orang yang terdekat. Dan yang ketiga, mengerjakan tugas sesegera mungkin dan tidak menunda-nundanya. Dan untuk emotional focus copingnya sendiri dilakukan dengan berusaha tidak membesar-besarkan masalah, meluapkan emosi yang tersimpan, kemudian pasrah dan berpikir positif, serta mengendalikan emosi yang dialaminya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.